Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru zodiak kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini? Namun sebelum lanjut di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya teman-teman bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke? Lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman, readingan zodiak Capricorn di hari ini. Simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan kita akan bahas lengkap semuanya di sini, mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu. Lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini? Untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn, mungkin saja energi ini resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami ya teman-teman. Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu, maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman. Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Oke. Di sini kartu tarot sudah aku shuffle, kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn di hari ini. Fokus konsentrasi teman-teman, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu di pekan ini positif ya. Pada kartu yang pertama, nah di sini ada Four of Pentacles ataupun 4 koin. Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan teman-teman di saat pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini ya. 4 koin ini muncul hadir teman-teman sebagai energi pembuka. Ini adalah sebuah kartu ya, kalau aku katakan sangat positif sih. Karena kalau dari segi ekonomi ataupun keuangan bakal bagus, lancar ya teman-teman. Ataupun memang saat ini kamu sedang merasakan adanya sebuah kelancaran-kelancaran di dalam kehidupan kamu gitu loh teman-teman. Ya, entah itu terkait dengan kondisi usaha kamu, bisnis kamu yang meningkat kah, sehingga membuat kondisi keuangan kamu menjadi berlimpah, ataupun entah terkait dengan kondisi pekerjaan kah, mungkin kamu mendapatkan bonus, naik jabatan, karir seperti itu teman-teman. Ataupun mungkin juga kamu mendapatkan warisan kah, harta tak terduga kah, ya. Nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya teman-teman, semuanya bisa terjadi kepada siapapun ya. Ya di saat Allah sudah berkehendak gitu teman-teman ya. Oke, kemudian pada kartu yang kedua. Di sini ada Knight of Cups ataupun Kesatria Cangkir. Nah, hadirnya kartu kedua ini teman-teman ya, Kesatria Cangkir. Lagi dan lagi ya, kalau aku lihat kehidupan kamu akan mengalami sebuah kemajuan teman-teman. Kemajuan demi kemajuan yang cukup bagus, yang cukup pesat teman-teman, dan bahkan segala sesuatunya akan meroket banget ya. Memang yang paling utama ini terkait dengan kondisi ekonomi sih sebenarnya teman-teman ya, ekonomi, keuangan kamu. Dan ini juga menggambarkan bahwasannya memang apa ya, itu tadi mungkin usaha kamu memang benar-benar berkembang, berkembang pesat. Ada seseorang yang mungkin mengajak kerjasama kah gitu loh teman-teman ya. Mungkin ada seseorang yang akan membantu kamu jika kemarin ataupun hingga saat ini ya, kamu masih dalam fase yang mungkin terpuruk karena sulit banget mendapatkan pekerjaan ya teman-teman, maka ya mungkin adanya seseorang tersebut, orang baik tersebut, dia yang akan membantu menolong kamu gitu loh teman-teman ya, untuk bekerja gitu ya teman-teman ya. Semoga aja deh ada kabar baik memang di pekan ini teman-teman, hingga ini benar-benar membuat kehidupan kamu tuh apa ya, ya berakhir gitu sih ya, masa-masa yang mungkin cukup mengecewakan. Karena memang kalau aku lihat di sini ada 5 cangkir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang kondisi kehidupan kamu yang dalam fase yang nggak begitu stabil sih mungkin ya kemarin, ataupun mungkin juga ada hingga saat ini ya teman-teman. Tetapi yang jelas memang ya teman-teman, kamu jangan khawatir sih ya, kamu jangan cemas. Kenapa? Karena dari kartu pertama, kemudian dari kartu yang kedua,
Ini sudah cukup membuktikan dan menunjukkan gitu loh teman-teman, tentang adanya sebuah kabar baik terkait dengan kondisi kehidupan sosial kamu. Artinya di pekan ini akan begitu banyak keberuntungan yang akan kamu peroleh loh teman-teman. Semesta hanya ingin agar kamu tuh berjuang gitu sih, ya. Jangan pernah mungkin takut, pesimis ya dengan sebuah kegagalan mungkin yang kamu terima, ya. Kamu harus jadikan setiap masalah yang terjadi itu sebagai batu loncatan untuk kamu loh teman-teman, untuk naik ke level berikutnya. Ya, untuk lebih baik, pada intinya seperti itu. Karena dengan seperti itu, ya sebuah kesempatan dan peluang akan datang kepada kamu teman-teman. Oke. Next, pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Capricorn di hari ini, dan pada kartu yang pertama di sini ada 8 pedang. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Capricorn. Ya, mohon maaf banget teman-teman. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menurut aku sih nggak begitu baik ya. Ya, dikatakan negatif, ya memang negatif teman-teman. Kenapa? Karena di sini aku melihat kamu sedang terbelenggu oleh beberapa masalah-masalah kehidupan yang cukup rumit loh teman-teman. Ya, kamu sedang terbelenggu mungkin oleh beberapa hutang piutang kah, cicilan-cicilan kah, ataupun mungkin memang kebutuhan kamu yang banyak, ataupun mungkin juga karena adanya orang-orang toksik, orang-orang yang bermanipulatif yang menipu kamu. Ya, seperti itu. Mungkin ada sebuah bisnis bareng nih yang dijanjikan, ternyata setelah kamu menyetorkan sejumlah uang yang sangat begitu besar, ternyata bisnisnya itu nggak ada gitu loh teman-teman. Ini yang aku lihat ya, sehingga kesannya kamu tuh ditipu gitu ya. Dan bahkan mungkin kamu sudah merugi ya jutaan, belasan, dan bahkan mungkin puluhan, ratusan ya teman-teman. Bisa jadi juta ya. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua di sini ada The World. Nah, hadirnya kartu kedua ini teman-teman ya, The World. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan bahwasannya ya teman-teman, ini energinya sangat positif banget loh, dan bahkan energinya sangat istimewa banget. Yang dimana nggak tahu kenapa ya teman-teman, kamu tuh tiba-tiba bangkit gitu loh, ya, bangkit dari segala keterpurukan, bangkit dari masa-masa yang dimana ini banyak banget masalah yang kamu hadapi, ya. Seketika semuanya akan berganti dengan hal-hal yang lebih baik dan positif. Dari kondisi keuangan kamu yang aku katakan bakal meroket ya, bakal meningkat drastis teman-teman. Ya seumpamanya itu kamu akan berhasil menggenggam dunia loh. Nah, perumpamaan menggenggam dunia jelas teman-teman kamu akan mencapai sebuah tujuan besar di sini ya. Nah, mungkin ini adalah sebuah mukjizat gitu loh teman-teman ya, yang Tuhan berikan kepada diri kamu, bisa jadi teman-teman. Ya, karena Tuhan Allah selalu berkehendak kepada siapapun ya yang Dia kehendaki. Kun fayakun ya, pasti akan terjadi teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada Ten of Wands ataupun 10 tongkat. Nah, hadirnya kartu ketiga ini teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan teman-teman ya, bahwasanya memang di sini cukup terlihat banget lah, ibaratkan untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari masalah-masalah ekonomi yang memang sangat sulit ya teman-teman. Dan selama ini kamu juga sudah berupaya gitu loh. Ya mungkin juga ini berkat upaya-upaya dan kerja keras yang kamu lakukan selama ini. Kamu orangnya nggak pernah menyerah ya teman-teman. Selalu saja berusaha, berupaya. Pokoknya selalu saja ada cara-cara kamu gitu sih. Ya, meskipun gagal cara pertama, kamu memiliki cara kedua, seterusnya. Pokoknya teman-teman. Sehingga mungkin ini juga ya yang membuat kehidupan kamu di sini bisa benar-benar bangkit itu teman-teman. Tuhan ataupun Allah ya teman-teman memberikan hal yang terbaik karena apa? Kamu terus mau berupaya gitu sih. Ya. Oke, next. Pada kartu yang terakhir ya, energi penutup terkait dengan kondisi keuangan teman-teman Capricorn di sini ada The Sun, teman-teman. Nah, hadirnya kartu keempat ini sebagai energi penutup. Jelas ya, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa loh. Aku melihat sebuah kehidupan masa depan yang sangat begitu cerah. Sebuah kehidupan masa depan yang akan dipenuhi dengan kesuksesan, keberhasilan gitu teman-teman ya. Dan bahkan untuk masalah ekonomi nggak diragukan banget teman-teman. Di sini bakal ada rezeki yang berlimpah. Di sini bakal ada rezeki yang super gitu lah ya. Rezeki super yang akan kamu terima, dan mungkin benar adanya ada sebuah mukjizat besar yang terjadi di dalam kehidupan kamu, sehingga di pekan ini kehidupan kamu akan dibanjiri dengan keberuntungan. Di pekan ini akan ada sebuah peningkatan ya, peningkatan dan peningkatan terkait dengan kondisi keuangan kamu, ataupun mungkin ada uang yang akan mendekat dengan jumlah yang sangat begitu besar teman-teman. Amin ya. Oke. Next, pada poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan
asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tangga nih terlebih dahulu, dan pada kartu yang pertama di sini ada The Hierophant. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang sudah berumah tangga. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencerahan baru, tentang sebuah awal yang mana kehidupan rumah tangga kamu akan penuh dengan kedamaian, ya, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kebahagiaan. Karena di sini ya, kalau aku lihat seperti ada sebuah penaklukan. Di sini aku lihat seperti bakal ada sebuah pencapaian terbesar kamu nih, teman-teman. Ya, tingkat spiritualitas kamu juga bagus nantinya gitu loh. Kamu mungkin bakal menemukan ya jati dirimu, sehingga di saat seseorang sudah menemukan jati dirinya, maka dia bakal lebih tenang di dalam menghadapi kehidupan meskipun banyak masalah yang terjadi gitu loh, teman-teman ya. Karena yakin gitu loh, karena segala sesuatunya itu adalah takdir Tuhan, seperti itu. Oke. Next di sini ada Queen of Cups ataupun Ratu Cangkir. Nah, hadirnya kartu kedua ini teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan ya. Kalau aku katakan ya teman-teman, memang cukup nyata loh. Sebuah pencerahan baru, kehidupan baru yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan teman-teman. Karena kartu kedua ini menggambarkan tentang adanya sebuah kondisi kehidupan yang mapan. Seakan-akan segala sesuatunya ini tercapai, terwujud semua. Ya, kamu ingin kehidupan rumah tangga yang bahagia, harmonis, keluarga mungkin yang anak-anak kamu juga semua sukses ya teman-teman. Kemudian impian-impian kamu terwujud, mungkin kamu ingin memiliki rumah bagus, kah, mobil, segala macam ya teman-teman, membahagiakan orang tua, pasangan, semuanya. Ya, itu yang aku lihat memang dari energinya ya teman-teman. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada Three of Cups ataupun 3 cangkir. Sebagai energi penutup terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang sudah berumah tangga. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencapaian bersama, kesuksesan bersama teman-teman ya. Nah, dari situasi dan kondisi ini cukup terlihat bahwasanya kamu dan pasangan kamu selalu bersinergi ya teman-teman untuk mencapai suatu tujuan. Artinya memiliki sebuah tujuan yang sama sih. Selalu saja bahu-membahu kerja keras bareng ya teman-teman, agar tercapainya sebuah tujuan-tujuan dan impian besar di dalam kehidupan rumah tangga ya. Sehingga itu juga yang membuat kehidupan rumah tangga kamu selalu kompak gitu teman-teman ya, selalu baik lah gitu ya. Semoga dijauhkan dari segala mara bahaya ya teman-teman, amin ya. Oke, next. Pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran. Dan pada kartu yang pertama di sini ada Temperance. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang sedang berpacaran. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kestabilan ya teman-teman, tentang sebuah kelancaran. Kalau gue katakan sih hubungan asmara kamu dalam fase yang cukup stabil banget ya teman-teman. Cukup menikmati banget di pekan ini, cukup baik banget, cukup positif banget gitu loh ya. Oke, next. Pada kartu yang kedua di sini ada Ace of Swords. Nah, hadirnya kartu kedua ini teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang adanya sebuah pencapaian yang bakal kamu terima loh. Kamu peroleh sebuah pencapaian, kemudian adanya sebuah kondisi kehidupan yang dimana apa ya teman-teman ya, impian ya, mungkin impian ataupun harapan sih. Jika kamu juga bertanya apakah ke depan harapan dan impian kamu untuk tetap bersama dia, impian dan harapan kamu untuk lebih berkomitmen, untuk lebih serius nantinya bakal terwujud atau tidak ya teman-teman. Nah, sebenarnya itu juga kembali lagi terhadap diri kamu masing-masing sih sebenarnya. Gimana cara kamu nanti ngejalaninya gitu teman-teman ya. Sebenarnya pasti bakal ada sebuah feedbacknya juga. Ya kamu jika ingin serius ya tunjukkan keseriusan kamu. Hal-hal baik tentunya harus kamu lakukan teman-teman. Ya, menjaga sebuah komitmen seperti itu ya. Oke. Kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada Six of Swords ataupun 6 pedang. Nah, sebagai energi penutup terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang sedang berpacaran. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman ya untuk serius, untuk lebih berkomitmen seperti itu ya. Pasti bakal ada tantangannya teman-teman, nggak semudah apa yang mungkin dibayangkan sih ya. Banyak tantangan-tantangan yang akan terjadi, entah itu terkait dengan emosional masing-masing nantinya gitu loh teman-teman. Itu yang harus ditekanin banget sih sebenarnya teman-teman ya. Semakin ke depan harus semakin lebih dewasa lah.
Ya, semakin ke depan harus semakin lebih bijak di dalam menyikapi segala hal teman-teman ya. Segala sesuatunya apapun itu masalahnya pasti dapat bisa terselesaikan ya teman-teman dengan adanya sebuah komunikasi yang baik ya. Itu dia. Oke, next pada poin berikutnya. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo, single mom dan single dad. Dan pada kartu yang pertama di sini ada Queen of Swords ataupun Ratu Pedang. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang jomblo yang single. Ya, Ratu Pedang ini muncul. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang adanya sebuah perubahan. Baik sebuah perubahan sikap, keadaan. Ya, teman-teman seperti itu. Sebuah sikap mungkin bakal lebih dewasa, mungkin bakal lebih penyabar, mungkin bakal lebih tenang. Ya, seakan-akan kamu berhasil menemukan jati dirimu yang sebenarnya, teman-teman. Ya, sebenarnya di saat kamu sudah menemukan jati dirimu yang sebenarnya, maka disitulah teman-teman kamu akan lebih memahami arti kehidupan loh teman-teman. Kamu akan bisa lebih tenang, ya kamu akan bisa lebih mudah untuk mengatasi segala hal ataupun mencapai segala hal di dalam kehidupan kamu, termasuk mungkin nantinya terkait dengan jodoh dan asmara, ya. Nah, di sini ada King of Swords. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana memang cukup emosional banget ya. Aku akui di sini teman-teman, kamu cukup emosional banget. Nah, mungkin setelah kamu menemukan jati dirimu yang sebenarnya di sini teman-teman ya, kamu harus bisa lebih mengontrol lah segala sesuatunya gitu loh ya. Karena sulit banget loh untuk mencari seseorang yang benar-benar bisa menerima segala kekurangan teman-teman. Ya apalagi jika emosionalnya tidak dapat terkontrol, ini juga pasti bakal bahaya banget ya jika dibawa-bawa nanti ya untuk hubungan asmara ataupun nanti bakal berumah tangga ya teman-teman ya. Bisa kok segala sesuatunya itu diminimalisin ya. Kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada Queen of Pentacles teman-teman. Terkait dengan kehidupan kamu ya, untuk kondisi kehidupan sosial bagus ya teman-teman, rezekinya bakal lancar di sini ya kalau aku lihat. Kemudian untuk kehidupan asmara, aku rasa memang kamu harus lebih bersabar terlebih dahulu ya teman-teman. Ya sambil proses kamu lakukanlah perbaikan-perbaikan diri ataupun introspeksi diri teman-teman. Ya mudah-mudahan ya segera deh Tuhan akan segera mempertemukan kamu dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Amin ya. Oke, next. Pada poin yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT ya, ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Dan di sini ada Five of Wands ataupun 5 tongkat. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan yang menjelaskan bahwasanya ya kalau aku katakan teman-teman, ini mengenai tentang upaya dan usaha sih sebenarnya. Banyak orang-orang yang sepertinya juga menginginkan dia gitu loh untuk menjadi pasangannya. Mungkin kamu saat ini sedang berjuang ya, bersaing ya teman-teman untuk mendapatkan seseorang ya, hati seseorang gitu sih ya. Dan kemudian di sini ada death teman-teman. Nah, mungkin dari kesekian orang yang berusaha berjuang untuk mendapatkan hati dari dia teman-teman, kalau aku lihat kamu yang bakal menang di sini ya. Kenapa? Di sini ada death. Semuanya bakal gugur loh. Semuanya bakal gugur dan kamu yang bakal menjadi pemenangnya. Ya, pada intinya teman-teman, kamu harus tetap melakukan hal-hal yang terbaik sih sebenarnya. Tunjukkan hal yang terbaik. Tunjukkan bahwasannya memang kamu itu berkomitmen dan serius ya. Apakah energi kamu ataupun energi dia teman-teman ya sama saja sebenarnya. Oke, di sini ada Nine of Wands. Nah, mungkin memang prosesnya agak sulit banget ya. Harus benar-benar membutuhkan sebuah kesabaran teman-teman karena di sini aku melihat ya dia seseorang yang benar-benar sedang mencari ya, seseorang yang serius gitu loh. Yang benar-benar gitu sih. Karena mungkin ya nggak inginlah kembali gagal gitu sih. Jika mungkin asal-asalan, ya benar sih. Jika kamu saat ini sikap kamu seperti itu ya wajar. Ataupun jika sikap dia seperti itu juga wajar teman-teman ya. Karena semuanya pasti ingin yang terbaik. Pada intinya memang untuk bahagia ya harus harus menjadi yang terbaik terus sih sebenarnya teman-teman ya. Harus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Itu dia. Ya dengan melalui proses kehidupan ya teman-teman, mungkin selama ini banyak hal-hal yang nggak begitu baik yang dilakukan ya ke depan harus bisa menjadi lebih baik lah agar jodoh itu, rezeki itu bisa terus datang mengalir kepada kamu ya teman-teman. Oke, kemudian ya kita akan lihat 12 tanggal lahir ya teman-teman yang akan mendapatkan keberuntungan biasa.
Di sini ada tanggal 1, tanggal 6, tanggal 14, tanggal 3, 8, dan tanggal 22. Kemudian ada tanggal 19, 12, 30, kemudian ada tanggal 17, 9, dan tanggal 25, teman-teman. Maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.